Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Rabbul Alamin. Salawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan pagi ini di 11 Muharram 1444 Hijriah kita kembali melakukan ini dengan mengkaji hadis-hadis dasar dalam syariat kita, syariat Islam, yaitu yang ditulis atau disusun oleh Imam Nawawi dalam hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita masuk hadis nomor 22 tentang puasa, sholat, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. An Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza shallaitul maktubati wa sumtu ramadhana wa ahlaltul halala wa haramtul harama wa lam azid ala dhalika syai'an adkhulul jannata qala na'am rawahu muslimun. Wa ma'na haramtul harama istanabtuhu wa ma'na ahlaltul halala fa'altuhu mu'taqidan illahu. Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, Anda rajulan, sesungguhnya ada seorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pendapat Anda? Ara'aita idza sholaital maktubati, jika saya sudah melaksanakan sholat yang wajib, sholat 5 waktu sholat yang wajib. Bagaimana pendapat Anda apabila aku telah mengerjakan sholat fardu, sholatul maktubati, sholat fardu. Kemudian wasumtu ramadhana, aku telah melaksanakan puasa Ramadan. Wa ahlaltul halala, dan aku menghalalkan yang halal. Wa haramtul harama, dan mengharamkan yang haram. Walam azid, dan aku tidak menambahkan ala dzalika syai'an, selain itu sedikit pun. Adkhulul jannata, apakah aku masuk surga? Qala na'am, ya. Rawahu Muslimun, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Nawawi memberikan keterangan, wa makna haramtul harama istanabtuhu, makna dari mengharamkan yang haram adalah aku menjauhinya. Berarti menjauhi yang haram. Wa makna ahlaltul halala, aku halalkan yang halal. Fa'altuhu, aku melakukan yang halal tadi. Mu'taqidan illahu, dalam keyakinan, dalam meyakini kehalalannya. Itu keterangan dari Imam Nawawi.
Ada berapa hal yang dibicarakan situ untuk masuk surga berapa? Iya. Untuk masuk surga ada berapa hal di sini Bu? Bang fokus ya. Iya. Ada berapa Bu? Sholat 5 waktu 1, terus puasa Ramadan, sholat wajib, puasa wajib, terus tambah 2 lagi ya, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Terus ditanya, apakah cuma sekadar seperti itu aku bisa masuk surga? Jawabannya tadi, nah, iya. Jadi dengan 4 hal ini adalah di antara amalan masuk surga. Baik, kita nanti lihat penjelasannya. Mulai dari tadi sholat ya. Jadi kita bahas tentang sholat wajib. Dan ada hadis lain. Namun lihat dulu beberapa pengertian. Ada siam atau puasa. Siam atau puasa. Secara bahasa berarti imsak anisyai, menahan diri dari sesuatu. Menahan diri dari sesuatu. Imsak dia tahan diri. Dia tidak lakukan ini, tidak lakukan itu. Terus menurut istilah syariat, siam adalah menahan diri dari berbagai pembatal. Dari terbit fajar subuh hingga terbenam matahari dalam rangka beribadah kepada Allah. Lihat poin-poinnya, siam itu berarti 1 menahan diri, 2 dari pembatal-pembatal. Ada pembatal-pembatal puasa. 3 waktunya mulai dari terbit fajar subuh sampai tenggelam matahari. Kemudian yang keempat di sini disebut dalam rangka ibadah, bukan hanya sekedar nahan diri saja, bukan hanya sekadar nahan diri saja. Nah, siap, nanti kita bahas kalau pembahasan khusus tentang puasa. Terus menghalalkan yang halal. Menghalalkan yang halal maksudnya adalah 2 hal di sini. Pertama, meyakini itu halal. Yang kedua, mengamalkannya. Berarti dia melakukan yang halal tadi. Ya, yakini dulu ya, yakini terus amalkan. Dia yakini terus amalkan. Misalnya jual beli, kita yakini dulu jual beli halal. Terus kita melakukan jual beli tadi. Jual beli halal, lalu kita melakukan jual beli tadi. Satu lagi makanan ya. Oh, makanan ini halal. Nah, terus kita santap makanan tersebut. Urusan yang lainnya, misalnya saya punya pantangan makan yang ini, makan yang itu urusan lain. Yang penting minimal ada keyakinan kalau makanan itu halal, walaupun nggak pernah mengkonsumsinya. Yang penting minimal meyakini dulu. Walang belalang itu halal pembuatan Bu? Halal enggak? Kenapa halal? Dalilnya mana? Halal? Halal betul Bu? Pernah makan? Betul. Apalagi kalau orang Bugis itu makanan favorit luar biasa ya. Saya sampai saat ini belum pernah nyoba. Tapi minimal yakini kalau itu halal dulu Bu. Oh, makanan ini halal sudah. Walaupun saya agak saya khawatir ya nanti
ini, nah, saya punya pantangan ini ya, itu urusan yang lain. Yang penting minimal dia yakini halal. Ya maksudnya menghalalkan yang halal. Terus mengharamkan yang haram. Maksud dari mengharamkan yang haram adalah menjauhi yang haram dengan meyakini keharamannya. Jadi dua hal juga di sini. Yang pertama meyakini itu haram, yang kedua menjauhinya. Pertama yakini itu haram dulu Bu, baru kemudian apa? Menjauhi yang haram tadi. Misalnya miras haram, maka meyakini itu haram. Lalu yang kedua menjauhinya. Itu namanya mengharamkannya haram. Asalnya dasarnya dari meyakini dulu. Beda kalau dasarnya itu karena memang tidak mampu beli. Omar tadi, kenapa kamu nggak minum? Wah saya kalau ada uang saya beli, nggak ada duit saat ini. Nah berarti dia tidak meyakini itu haram. Atau bisa jadi dia yakini haram, tapi tetap dia kerja. Nah ini dia tidak mengharamkan yang haram. Nah empat hal tadi sudah ada sholat, sudah ada apa lagi Bu? Puasa, mengharamkan yang halal, mengharamkan yang haram. Lalu jaminannya apa tadi? Masuk surga. Surga itu adalah negeri yang penuh kenikmatan yang Allah sediakan bagi orang yang bertakwa. Tentang surga disebutkan dalam ayat, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti. Kita nikmat-nikmat yang ada di surga. Ma'ufiya lahum min qurrati a'yun, yang indah dipandang. Jazaan, sebagai balasan bima kanu ya'malun, dari apa yang telah mereka kerjakan. Dari apa yang telah mereka kerjakan. Berarti asalnya dari ayat ini Bu, surga itu kita kadang hanya tahu nama kenikmatan yang nanti akan diperoleh, tetapi bentuk atau hakikatnya itu masih tersembunyi. Bentuk atau hakikatnya masih tersembunyi. Disebut ada gelas di surga, ada permadani di surga, ada ranjang di surga. Nah, bayangannya sudah ada sungai-sungai di surga, sudah tergambarkan. Oh, sungai itu kayak gini. Namun apa yang kita gambarkan, kita bayangkan itu tidak sempurna. Yang sempurnanya kalau lihat langsung berada langsung masuk surga. Pernah diceritakan di disebutkan dalam hadis Jahannamiyun. Jahannamiyun itu orang-orang yang masuk neraka Jahannam. Orang masuk neraka bisa keluar nggak? Atau masuk neraka kekal di dalamnya? Bisa keluar nggak Bu? Siapa yang keluar? Siapa yang keluar? Semua yang masuk, semua keluar. Terus? Orang mukmin. Ada yang kekal di dalamnya? Ada. Siapa yang kekal di dalamnya? Orang kafir. Yang keluar? Orang mukmin. Apa yang keluar? Orang mukmin yang Ahli tauhid. masih ada lagi. Walaupun imannya sedikit. Nah, ada yang Jahannamiyun tadi sudah masuk neraka. Kemudian dia itu
orang yang keluar dari neraka terakhir kali. Keluar dari neraka terakhir kali. Berarti paling telat masuk surga. Berarti paling telat masuk surga. Jahannamiyun. Dia paling telat masuk surga. Terus ketika masuk surga ditanya, kamu minta apa aja di surga? Nah, kemudian dia bayangkan surga, kenikmatannya ini dan ini dan ini. Saya inginkan ini dan ini dan ini. Dia bayangkan surga yang nikmat-nikmat. Padahal orang ini apa? Yang paling keluar terakhir dari neraka, terakhir masuk surga. Maka dikatakan pada orang ini, yang kamu bayangkan itu, surga itu masih 10 kalinya. Surga itu masih 10 kalinya dari apa yang engkau bayangkan. Itu dari orang mana, Bu? Yang paling terakhir keluar dari neraka masih dapat 10 kali dari bayangan dia. Berarti apa yang dibayangkan dia itu tidak sebanding. Masih bisa lebih, dia masih dapat lebih, dapat 10 kalinya. Maka silakan bayangkan surga itu kayak gimana, tetap surga lebih bagus dari itu. Jadi dalil kalau orang yang masuk neraka selama masih ada iman bisa keluar dari neraka. Kalau gitu ada sebab-sebab yang bisa membuat kita keluar dari neraka. Apa sebab utama? Ibu, tauhid. Itu nggak bisa ditawar-tawar. Iman dan tauhid nggak bisa ditawar-tawar itu. Jadi ahli syirik, musyrik, nah nggak bisa dua-dua. Syaratnya bertauhid. Dan ada orang-orang yang bisa masuk surga secara langsung. Ada orang-orang yang bisa masuk surga secara langsung. Pertama, yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa siksa. Jumlahnya 70.000. Yang masuk surga tanpa hisab tanpa siksa. Jumlahnya 70.000. Sifatnya, sifat mereka, Bu, ada 4 disebutkan oleh Nabi dalam hadis Ibnu Abbas. 1, tidak meminta diruqyah. Tidak minta diruqyah. Tahu ruqyah, Ji? Tahu ruqyah ya, Bu ya? Tahu ruqyah? Dibacakan doa-doa ayat ya. Terus yang kedua, tidak berobat dengan kai besi panas. Kai itu besi panas. Kai besi panas. Yang ketiga, tidak tatayyur. Tatayyur itu tasya'um, beranggapan sial. Beranggapan sial. Bisa dengan sesuatu yang didengar, bisa dengan sesuatu yang dilihat, bisa karena ketemu satu waktu, bisa karena ketemu satu tempat.
bisa karena lewat kuburan angker, bisa karena lewat rumah angker takut sial, maka dia kelaksonin dulu. Ada tuh satu jembatan, ini adanya di Gunung Kidul. Orang Gunung Kidul tahu. Satu jembatan itu ketika setelah akad nikah ijab kabul nggak boleh dilewati, harus lubang dulu puter. Lewat sini nanti sial. Setelah ini langsung cerai nanti bisa-bisa. Keyakinannya orang sana. Satu jembatan itu sering dilewati. Tapi kalau sudah akad nikah nggak boleh lewat itu. Ada di sana, di daerah Semarang. Tuh, namanya beranggapan sial dengan sesuatu. Waktu tidak boleh lakukan hajatan bulan Suro. Waktu tidak boleh pakai baju hijau kalau jalan-jalan di Laut Selatan. Tidak boleh. Itu takoyur semuanya itu takoyur. Syirik semuanya ini. Hanya sekadar keyakinan saja. Itu yang ketiga tadi. Yang keempat sifatnya wa 'ala rabbihim yatawakkalun, kepada Rabb mereka tawakal. Kepada Rabb mereka tawakal. Jadi tawakalnya penuh pada Allah. Dan sudah itu Bu? Berapa sifat? 4. Yang bingung yang mana? Tidak minta diruqyah. Kalau bersepanas itu pengobatan di mana sila? Gak usah dibahas. Gak ada lagi zaman ini. Tidak minta diruqyah. Nah, tidak minta diruqyah itu maknanya sebagian ulama katakan untuk ruqyah yang di dalamnya ada kesyirikan. Makna pertama. Makna yang kedua, tidak minta diruqyah di sini kalau ruqyahnya itu bergantung kepada selain Allah, itu jadi masalah. Makanya di poin keempat tadi ada tawakal, maka dia boleh minta ruqyah asalkan tawakal penuh kepada Allah. Ada ceritanya tentang hadis ini 70.000 ini. Ada perdebatan antara dua tabi'in, Sa'id bin Jubair dan Husain bin Abdurrahman. Husain ketika itu tersengat binatang, kemudian dia minta diruqyah oleh orang lain. Kemudian Sa'id bin Jubair tegur, kenapa kamu minta diruqyah? Saya ini apa dalilmu? Dia beritahu tentang hadis kalau Nabi SAW itu membolehkan ruqyah. Kemudian Sa'id bin Jubair katakan, coba kamu dengar hadis Ibnu Abbas ini. Nah, dia sampaikan hadis 70.000 orang tadi. Nah, kesimpulan yang tepat untuk hadis ini kalau cerita ini diambil, asalnya Sa'id bin Jubair itu tidak menyalahkan Husain bin Abdurrahman yang minta diruqyah. Cuma dia sarankan ada yang lebih baik. Ada yang lebih baik, yaitu apa? Kalau tidak minta diruqyah lebih bagus. Namun kalau memang darurat minta diruqyah boleh. Maka ada awal kisah ini disebutkan dalam kitab Tauhid dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Itu bahas tentang itu. Nah, itu tadi golongan pertama dia masuk surga langsung. Sekarang yang kedua, ada yang masuk surga walaupun penuh dosa, walaupun memiliki dosa besar, tetapi mendapatkan ampunan Allah. Tetapi mendapatkan ampunan Allah. Dia punya dosa ya Bu ya, tapi mendapatkan ampunan Allah, dihapus. Seperti sabda Nabi SAW dalam hadis qudsi, "Lau ataitani bi qurabil ardi khataya." Seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi.
Summa ataitani, kemudian engkau mendatangiku, walam yusyrik bi syai'a, asalkan tidak berbuat syirik. La ataituka bi qurabiha maghfiratan, maka aku akan memberimu ampunan sepenuh bumi itu pula. Dosanya berapa, Bu? Sepenuh bumi. Tapi dia dapat apa? Ampunan dari Allah. Nah, maka ada faktor ampunan. Ampunan ini hak prerogatif Allah, Bu. Gak bisa manusia yang tentukan ini. Dan gak boleh manusia tentukan orang ini gak diampuni. Gak boleh. Pernah Nabi SAW lihat ada peminum khamar. Peminum khamar itu kena hukuman sebenarnya, kena hukuman had. Nabi bilang, idribu, pukul dia. Oh, para sahabat ada yang ambil tangannya, dia pukul dengan tangannya, ada yang ambil sendal, pukul dengan sendalnya, ada yang punya pakaian, pukul orangnya dengan pakaiannya. Kemudian Nabi SAW itu katakan, jangan lakukan kayak gitu. Ada yang cacing lagi, jangan lakukan kayak gitu. Nabi SAW berkatakan, la takunu awanan li syaitan ala akhikum. Oh, kama qala Nabi SAW. Janganlah kalian jadi kroninya setan untuk menyesatkan kawanmu sendiri, yang membuat kawanmu tambah sesat. Maka walaupun dia peminum khamar, gak boleh dihina, gak boleh dibilang kamu gak akan dapat ampunan lagi. Itu maksud Nabi SAW. Jadi ini dipraktekkan oleh Umar bin Khattab juga. Umar bin Khattab tahu kawannya sekarang jadi peminum miras, dia kirim surat. Dia kirim surat, suratnya ada dikasih dari Umar bin Khattab. Terus dia bawakan ayat surat Ghafir, Ghafiril dzambi wa Ghafiril tawbi syadidil iqabi. Bahwasanya Allah itu Maha Pengampun, namun ingat Allah itu punya siksa yang berat juga. Orang ini baca atas taubat kemudian meninggal dunia. Kemudian Umar sampaikan kepada teman-teman, coba kamu perhatikan, kalian ini perhatikan ya seluruh sahabat-sahabat. Kalau ada yang mabuk seperti ini, tetap dia diberikan kasih sayang, nggak boleh hina dia. Siapa tahu ending hidupnya dia dalam keadaan baik, masih ada kesempatan untuk taubat, maka masih ada ampunan. Dan setiap orang itu dinilai dari akhir hidupnya. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu dinilai dari akhirnya. Maka ingat ada faktor ampunan di situ. Ampunan itu siapa yang beri? Allah. Manusia tidak boleh sebut si A si B, walaupun untuk ahli maksiat, bilang dia masuk neraka nggak boleh. Bilang dia tidak akan Allah ampuni lagi, nggak boleh. Ini haknya Allah. Terus yang ketiga, faktor ketiga yang bisa membuat masuk surga langsung. Amalan kebaikan lebih berat daripada amalan kejelekan. Lalu atas kehendak Allah dia masuk surga. Amalan kebaikan lebih berat daripada amalan kejelekan. Lantas dia dikehendaki Allah masuk surga. Itu seperti ceritanya orang yang membunuh 99 nyawa. Dosa membunuhnya sudah 99, digenapkan 100 lagi. Terus dia tetap mau tobat. Lantas ditimbang-timbang dia, ternyata tobat itu serius sekali. Tobatnya ini dibandingkan dosa-dosanya, dia lebih dekat ke tempat hijrahnya. Allah dekatkan dia ke tempat hijrahnya. Artinya ampunan Allah masih ada untuk dia. Timbangan kebaikan dan tobatnya itu lebih berat daripada dosa-dosanya tadi. Maka itu membuat dia masuk surga karena tobatnya tulus. Faktor ketiga. Faktor keempat, masih ada keyakinan kuat pada kalimat la ilaha illallah. Masih ada keyakinan kuat pada kalimat la ilaha illallah.
Seperti ceritanya hadis Bitaqah. Hadis Bitaqah. Disebut hadis Bitaqah. Ada orang yang punya dosa 99 gulungan. Ketika gulungan ini dibuka, dosanya itu sejauh mata memandang. Kemudian dia punya satu kartu ampuh. Allah tanya, ini tentang dosa-dosa. Kamu akuin dosa-dosa? Iya, itu dosa-dosa saya. Namun dia memiliki satu kartu ampuh, yaitu bertuliskan kalimat La ilaha illallah. Ditimbang kartu ini disebut Bitaqah. Bitaqah. Bitaqah itu kartu. Ditimbanglah kartu ini yang bertuliskan kalimat La ilallah dengan dosa. Banyak berapa bu? 99 gulungan dibuka sejauh mata memandang. Lebih berat kalimat La ilaha illallah di sini daripada dosanya. Ibnu Qayyim mengatakan, setiap kita ini punya kartu Bitaqah tadi. Punya Bitaqah tadi. Bertuliskan apa bu? Nah, kita punya kartu La ilaha illallah, masing-masing kita punya. Namun kuatnya si A, si B, si C itu berbeda-beda. Ada yang kartu La ilallahnya kuat, ada yang kartu La ilallahnya biasa, ada yang kartu La ilallahnya lemah. Si yang diceritakan dalam hadis Bitaqah ini, qadarullah, dia itu dari banyak orang, dia itu segelintir orang yang punya kekuatan di kalimat La ilaha illallah tadi. Artinya imannya kuat, walaupun dia ahli maksiat. Itu jarang sekali loh kayak gitu. Akhirnya ditimbang La ilaha illallah ini dengan apa tadi bu? Dosa yang dibentangkan sejauh mata memandang tadi lebih berat kartu La ilaha illallah. Maka ada 4 kemungkinan untuk masuk surga secara langsung. Ibu pilih yang mana? Dari 4 ini. Jangan coba pilih yang terakhir. Gak ada yang jamin. Saya berarti gak apa-apa, mungkin saya gak pakai syirik-syirik Pak Ustaz. Walaupun sekarang saya masih maksiat. Gak ada yang jamin. Seberapa kuat kalimat La ilallah yang kita miliki itu gak ada yang jamin. Walaupun sering ngaji juga, jangan terlalu pede. Yang faktor ketiga apa bu? Kehendak Allah di situ yang dominan. Amalan kebaikan dan amalan kejelekan kan? Ditimbang, menang amalan kebaikan kan? Berarti kehendak Allah yang menang di situ. Kalau Allah kehendaki, ya walaupun ditimbang, kalau kehendaki dia masuk neraka. Ada faktor kehendak Allah. Disitulah rahmat Allah ada. Yang kedua tadi apa faktornya? Ampunan. Ampunan itu bentuk rahmat Allah tadi. Yang pertama, ini jadi ahli tauhid yang sempurna bu. Ini jadi ahli tauhid yang sempurna. Ayat starkul tidak minta diruqyah. Wala yaktawun tidak meminta diobati dengan besi panas. Wala yatatayyarun tidak tatayyur. Apa tadi tatayyur? Beranggapan siap. Ingat tatayyur ini tergantung daerah masing-masing ya. Nanti pindah ke Kalimantan beda lagi, pindah ke Sumatera beda lagi, pindah ke Timur beda lagi itu tatayyur itu. Tatayyurnya itu macam-macam. Ada yang kalau lagi apa siang-siang enggak banyak saya kumpulkan tatayyur di Indonesia waktu itu. Saya buat datang sendiri. Tidak boleh jemur pakaian malam-malam, nanti ditempeli setan. Setan nempel nanti di pakaian tadi. Keyakinan tidak benar juga. Ada keyakinan, ini keyakinan di sini. Bagi suami yang istrinya lagi hamil, suami tidak boleh nyembeli sesuatu. Menyembeli atau membunuh ya? Membunuh apa? Membunuh sesuatu, membunuh hewan, nah, nggak boleh. Nanti anaknya kenapa-napa. Itu tidak benar. Kalau masuk 70.000 tadi, keyakinan ini harus dihapus. Baru bisa masuk 70.000.
Baik, ini ada lagi hadis berikutnya. Dalam hadis qudsi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, "A'dadtu li ibadi shalihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at." Bisa juga dibaca ma la 'aina ra'at wa la udhuna sami'at. Dua cara baca. Wa la khatra 'ala qalbi bashar. Faqra'u in syi'tum fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lakum min qurrati a'yun. Aku telah sediakan pada hambaku yang soleh sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata. Tentang keadaan surga ya, tidak pernah didengar oleh telinga dari mata di surga, dan tidak pernah terbetik dalam hati manusia. Jadi yang dia bayangkan ternyata lebih dari apa yang dia bayangkan tadi tentang surga ya. Bacalah jika kalian mau firman Allah yang tadi kita sebut surat As-Sajdah ayat 17, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun." Tak seorang pun mengetahui bagi nikmat yang menanti yang indah dipandang kelak di surga. Nah, ini yang menjelaskan tentang surga. Kalau kita lihat 4 amalan tadi membuat kita masuk surga, ini catatan penting dulu Bu, dilihat, diingat baik-baik. Kalau kalimat disebut dengan amalan ini akan membuat masuk surga, maka maknanya ada 2. Pertama, masuk surganya secara langsung tanpa mampir. Yang kedua, masuk surganya belakangan. Ngapain dulu Bu? Mampir dulu. Di mana? Neraka. Maka kalimat masuk surga ada 2 makna. Ingat. Masuk surga itu ada 2 makna Bu. Masuk surganya secara langsung tanpa mampir neraka. Yang kedua, yang penting masuk surga. Iya, yang penting masuk surga walaupun mampir dulu. Lalu ada 3 hadis yang menyebutkan bahwa sedikit amalan saja bisa membuat seorang masuk surga, yaitu ketika mencukupi dengan yang wajib. Sama seperti hadis yang kita bahas, cuma mencukupkan dengan yang wajib. Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu berkata, langsung lihat terjemahannya. Ada seorang laki-laki yang beruban kepalanya dari ahli Najd. Kalau rambut sudah beruban, diapain Bu? Hah? Disemir biar gak kelihatan tua tuh Bu. Gitu. Gimana Bu kalau sudah beruban? Gimana Bu? Bisa dibiarkan saja atau disemir dengan warna apa? Hah? Pink. Dengan warna selain hitam yang wajar-wajar saja. Jadi ada seorang yang sudah berubah dari ahli Najd datang kepada Rasulullah SAW. Kami dapat mendengar gema suaranya, tapi tidak memahami apa yang dia katakan. Sampai ia berada dekat dengan beliau, ternyata ia bertanya tentang Islam. Maka Rasulullah SAW menjawab, Islam itu mengerjakan sholat 5 waktu sehari semalam. Islam itu mengerjakan sholat 5 waktu sehari semalam. Laki-laki tersebut bertanya lagi, apakah ada kewajiban lain selain itu untukku? Rasulullah SAW menjawab, tidak. Tadi sudah sholat 5 waktu ya, kecuali engkau ingin nambah lagi dengan yang sunnah-sunnah. Berarti nambah lagi dengan apa Bu? Sholat sunnah. Ada rawatib 22 rakaat dalam sehari. 22 apa? Ya kan Bu? 22 atau 12? 22 untuk yang ghairu muakkad, 10 untuk yang muakkad. Sudah pernah diajarkan, mungkin lupa. Kayaknya depannya disimpan di lemari. Pernah simpan 22 rakaat dalam sehari.
12 untuk ghairu muakkad, 10 untuk muakkad. Muakkad itu yang mesti jenengan jaga. Kalau yang 12-nya yang lain itu cuma tambahan. Seperti qobliyah maghrib 2 rakaat, qobliyah isya 2 rakaat, qobliyah asar 4 rakaat, ba'diyah zuhur bisa tambah lagi, dari 2 ditambah 2 lagi. Bisa. Nah, tambah dengan sholat sunnah, ada tahajud, ada duha, ya. Tambah dengan sholat sunnah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan lagi, Islam juga mengajarkan padamu untuk puasa di bulan Ramadan. Berarti puasa wajib. Laki-laki tersebut bertanya lagi, apakah ada kewajiban lain selain itu untukku? Rasulullah SAW menjawab, tidak, kecuali engkau ingin menambah dengan yang sunnah. Berarti tambah lagi dengan puasa sunnah. Contoh puasa Asyura kemarin, contoh lagi puasa Arafah, Senin Kemis, Ayyamul Bid. Kemudian Tuhan melanjutkan lagi, Rasulullah SAW menyebutkan lagi tentang masalah zakat. Laki-laki tersebut bertanya lagi, apakah ada kewajiban lain selain itu untukku? Rasulullah SAW menjawab, tidak, kecuali engkau ingin menambah dengan yang sunnah. Jadi sebut zakat berarti bisa dengan sedekah-sedekah yang sunnah. Lihat, amalan wajib saya disebutkan, sholat wajib, puasa wajib, zakat. Cuma 3. Kalau dalam hadis yang kita bahas hari ini itu cuma 2, sholat dan puasa. Lalu laki tersebut berbalik lagi, pergi lalu berkata, demi Allah aku tidak akan menambahkan dan juga mengurangi sedikit pun darinya. Rasulullah SAW berkata, beruntunglah orang tersebut jika ia jujur. Artinya dia mengerjakan sholatnya dengan baik, puasanya dengan baik, zakatnya dengan baik. Tentu mengerjakannya ini mesti memenuhi syarat-syaratnya. Sholatnya ada syarat, ada rukunnya. Puasa ada syarat, ada rukunnya. Zakat ada syarat, ada rukunnya. Sholat mesti memenuhi syarat-syarat dulu. Suci dari hadas, suci dari najis, menghadap kiblat, menutup aurat, masuk waktu dulu, ya, mengetahui yang rukun-rukun. Jangan semua dianggap sunnah, padahal ada yang rukun-rukun dalam sholat. Tidak lakukan pembatal. Nanti rincian syarat-syaratnya ada lagi. Syarat misalnya menutup aurat bagi perempuan, yaitu auratnya adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Telapak tangan itu ada yang boleh dibuka, yaitu punggung dan bagian dalam. Itu bukan aurat. Bukan aurat sampai pergelangan ini. Tutup sampai sini. Muka aurat. Muka itu apa, Bu? Yang ibu pakai untuk memandang, dilihat orang. Maka yang tidak termasuk wajah, bawah dagu. Bawah dagu ke leher ini ke sini tidak termasuk wajah. Berarti ditutup. Siapkan peniti kalau tidak ada sampai sini, Bu. Narik ini sampai keluar situ. Itu syarat dalam mazhab Syafi'i. Syarat dalam mazhab Syafi'i. Nah, nanti masing-masing dari sholat, puasa, zakat ada syarat, ada rukun, mesti dipenuhi. Terus sekarang lanjut faedah hadis. Pertama, para sahabat semangat dalam bertanya. Mereka tanyanya serius pada Nabi. Mereka tanya amalan apa yang bisa membuat masuk surga. Terus yang kedua, tujuan para sahabat radhiyallahu anhum adalah masuk surga. Itu tujuan utamanya, Bu. Tujuan utama mereka hidup bukanlah untuk memperbanyak harta, memiliki banyak anak, tidak untuk bermegah-megahan dalam hal dunia. Tujuan utamanya surga. Nikmat dunia tadi cuma perantara menuju surga. Jadi nikmat dunia bukan tujuan. Itulah bedanya orang yang ngaji atau orang beriman dengan yang tidak ngaji, tidak beriman, Bu. Kalau orang beriman, jadikan surga sebagai tujuan. Kalau orang tidak beriman, dunia itu tujuannya.
Beda, Bu. Ingat sekali lagi, al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Tinjauannya di antaranya tadi. Terus faedah ketiga, dalam hadis ini disebutkan 4 macam ibadah. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Keempat ini bisa benar kalau ngaji, Bu. Kalau nggak ngaji nggak benar-benar semuanya itu. Ini nggak dapat di mall, Bu, ini, Bu. Ini nggak dapat cuma di rumah saja, enggak. Tiba-tiba dapat wangsik, dapat Ustaz, saya dapat ilmu lagu nih, Ustaz. Saya sekarang bisa dapat sholat yang khusyuk. Sholatnya gimana? Saya punya diajarin kayak gini-gini. Ngaji enggak? Enggak akan dapat ini. Enggak dapat kesempurnaan sholatnya, puasanya, dalam hal tahu yang halal haram enggak bisa. Harus hadiri majelis ilmu. Terus yang keempat, manusia jika mencukupkan dengan sholat 5 waktu, maka ia akan masuk surga. Namun banyak yang meremehkan sholat 5 waktu. Betul nggak, Bu? Sudah sakit sebentar aja, sholat ditinggalkan. Sibuk sebentar saja, sholat ditinggalkan. Belum lagi kalau punya hajatan-hajatan, Bu. Tapi ada yang mau jamak sholat cuma gara-gara rewang saja, nikahan macam-macam. Jamak sholat. Itu alasan dari mana, Bu? Jamak sholat itu cuma gara-gara sibuk dengan hajatan. Apa boleh jamak sholat gara-gara itu, Bu? Ustaz make-upnya sudah dihapus. Ustaz make-up, Bu. Masalah sholat beda lagi. Nanti saya hapus dulu make-up saya. Ya iya, repot memang. Sholat itu memang repot, ya. Masuk surga itu repot memang. Kalau mau nyantai-nyantai, gampang. Neraka ada tuh orang nyantai-nyantai. Oke, gitu repotnya orang sholat. Jadi nggak ada alasan jamak sholat sampai tinggalkan sholat cuma gara-gara itu aja. Terus yang kelima, sholat 5 waktu dan puasa merupakan sebab masuk surga. Ada hadis yang menyebutkan bahwa siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan ihtisaban, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Ihtisaban itu berharap pahala dari Allah. Terus yang keenam, pengertian masuk surga. Pengertian masuk surga karena sebagian amalan yang dikerjakan. Pada tadi kan cuma sebagian amalan, punya 2 kemungkinan. 1, ia masuk surga selama terpenuhinya syarat dan tercegah dari penghalang. Berarti syarat-syarat masuk surga terpenuhi, yang menghalangi masuk surga tidak dia lakukan. Jadi terpenuhinya syarat. Apa syarat pertama masuk surga, Bu? Bertauhid. Apa penghalang masuk surga, Bu? Berbuat syirik. Jadi syiriknya nggak ada, terus dia jadi hamba yang bertauhid. Sudah ada jaminan masuk. Terus yang kedua, pengertiannya adalah ia masuk surga selama bertauhid. Karena tauhidlah yang membuat sholat, zakat, puasa dan amalan lain diterima. Jadi ujung-ujungnya ke tauhid lagi, Bu. Itu yang membuat sholat kita diterima, puasa kita diterima, zakat yang diterima. Lalu yang ke-7, pengertian masuk surga juga ada 2 makna menurut Syekh Shalih Al-Syekh. Yang pertama, masuk surga untuk pertama kali tadi ya, masuk surga langsung. Yang kedua, yang penting masuk surga walaupun tertunda. Milih yang mana? Milih yang mana, Bu? Langsung. Waduh, Ustaz, amalan saya sedikit. Jangan pesimis dulu, Bu. Masih hidup kok jadi orang pesimis. Kan masih ada faktor banyak tadi kan, Bu. Faktornya banyak sekali. Ada ampunan, ada rahmat, masih punya kesempatan nambah amal, masih bisa berobat. Belum lagi ada kartu total tadi. Yang penting imannya diperbaiki.
Terus yang kedelapan, tidak boleh mencegah seseorang dari yang halal. Jadi sesuatu yang halal tidak boleh dihukumi haram sampai ada dalil. Asalnya bu, makanan itu halal atau haram? Ibu, asalnya makanan itu halal apa haram? Halal. Warung makan itu asalnya halal apa haram? Haram ya. Berarti kalau tidak ada label halalnya, boleh dimakan? Kok ragu-ragu bu? Kalau khususnya warung-warung besar yang biasanya harus ada regulasi, hati-hati. Kan biasanya ada regulasi dari Balai POM. Kalau memang nggak ada ya ibu hindarinya kayak itu. Kalau hukum asal warung makan secara umum apa bu? Halal. Makan aja bu. Asalnya itu. Tapi kalau untuk warung-warung besar misalnya harusnya dia ikut regulasi Balai POM, kok nggak ikuti. Nah ada sesuatu pasti. Terus 9, definisi Imam Nawawi rahimahullah. Mengharamkan yang haram adalah menjauhi yang haram. Yang tepat adalah meyakini haramnya dulu, baru kemudian menjauhinya. Jadi bukan sekadar menjauhinya, tapi yakini itu haram. Karena ada orang bu yang tinggalkan yang haram karena nggak mampu. Dia saat ini nggak minum miras bu, karena nggak ada duit. Berarti bukan meyakini, bukan masalah keyakinan bu, karena cuma nggak mampu. Seandainya ada duit, dia bisa minum nggak? Bisa. Karena kalau tidak diyakini keharamannya berarti tidak meyakini hukum syar'i. Begitu pula menghalalkan yang halal adalah meyakini halalnya dulu, baru yang melakukan yang halal tadi. Terus yang ke-10, zakat dan haji tidak disebutkan dalam hadis ini. Dan ia beramal hanya terbatas pada 4 amalan saja membuatnya masuk surga. Kok zakat dan haji tidak disebut? Ada 2 alasan. Pertama, zakat dan haji jika tidak dikerjakan sudah masuk dalam kalimat mengharamkan yang haram, atau bisa menghalalkan yang halal. Yang kedua, yang dimaksudkan masuk surga adalah jika terpenuhi syarat dan terlepas dari penghalang. Atau masuk surga yang kita katakan bisa tertunda. Wallahu a'lam bishawab. Demikian hadis tentang puasa, sholat, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram dari hadis Arba'in ke-22. Yang berikutnya nanti kita bahas tentang masalah zikir dan bersuci. Monggo jika ada pertanyaan. Ya, nah. 70.000 itu dalam riwayat yang lain 70.000, dalam riwayat Ahmad disebut setiap 1.000-nya ada 70.000 lagi. Saya nggak beritahu di awal ya, biar ibu penasaran dulu. Setiap 1.000 dari 70.000 tadi ada 70.000 lagi. Totalnya 4.900.000. Tapi hitungannya itu dari zamannya Kanjeng Nabi sampai kiamat. Masih ada peluang. Gak boleh putus asa dari rahmat Allah. Enggak. Kan tadi faktornya macam-macam bu. Kalau nggak masuk 70.000 ini masih ada ampunan, masih ada kehendak Allah, masih ada kuatnya la ilaha illallah. Masih ada makanan tadi kan saya sebut 4. Itu. Ada lagi. Syafaat itu diberikan bagi macam-macam syafaat ya. Ada bagi penduduk neraka sudah masuk neraka untuk keluar dari neraka. Ada juga syafaat untuk orang yang mau masuk neraka tidak jadi masuk neraka. Faktor syafaat. Maka ada faktor syafaat. Jadi
akhirnya masuk surga. Seperti yang disebutkan dalam hadis, ada seorang anak dia tidak mau masuk surga, nunggu orang tuanya dulu. Dia beri syafaat pada orang tua. Sebaliknya juga ada orang tua yang beri syafaat pada anaknya. Jadi syafaat itu lewat orang lain. Syafaat lewat orang lain, orang itu dapat ampunan. Harusnya lebih rendah derajatnya, tinggi derajatnya, atau masuk neraka, tidak jadi masuk neraka, atau sudah masuk neraka, keluar dari neraka, atau sudah masuk neraka, tingkatan nerakanya, hukuman di nerakanya diperingat. Yang terakhir ini seperti kisahnya Abu Thalib. Abu Thalib itu hukuman di nerakanya kekal, tetapi diperingat. Paman Nabi. Ada lagi. Nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya lakukan biasa yang biasa saya lakukan sebelum subuh 2 rakaat, sebelum zuhur 4, ya, 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 kemudian setelah maghrib 2 rakaat, ya, setelah isya 2 rakaat, sebelum isya enggak ada. ya, boleh. Yang ibu tadi sebelum zuhur, nah bu, 22 itu total sehari bu, baik yang muakkad maupun ghairu muakkad. Sudah pernah saya bahas ya? Coba. Oh, saya catat lagi. Rawatib muakkad, 12 rawatib ghairu muakkad. Yang ibu prioritaskan yang ini. Muakkad berarti sangat-sangat ditekankan. 10 ya. 2 qobliyah subuh. 2 qobliyah zuhur. 2 ba'diyah zuhur. 2 ba'diyah maghrib. 2 ba'diyah isya. Sekarang 12, dia 12. Ghairu muakkad berarti tidak terlalu ditekankan, Bu. 2 qobliyah zuhur. 2 ba'diyah zuhur. 4 ini saya gabungkan jadi 4. 4 qobliyah asar. 2 qobliyah maghrib. 2 qobliyah isya. Pas kan? Pas?
berapa? 2. Sebelum turun 2 qobliyahnya yang masuk muakkad, 2 qobliyahnya masuk ghairu muakkad. Seandainya ibu dapat 2 saja, muakkadnya sudah dapat. Tambahkan 2 lagi jadi 2, tambah lagi ghairu muakkad. Waktu mepet di sana, karena waktu mepet ibu dapat ini sudah cukup. Mau bagus tambah ini lagi, nanti totalnya 12. Paling jadi 4 sebelum zuhur. Lihat dia 2 ada berapa? 2 muakkad, 2 lagi ghairu muakkad. Total berapa? 4. Kalau ibu mau jaga rutin yang 2 dia. Mau tambah lagi 2 boleh. Jadi totalnya 4. Jelas? Baik. Sekarang 2 ba'diyah, sekarang ba'diyah dulu sudah. Sekarang terkait asar. Asar apa aja, Bu? Qobliyah 4. Di sini boleh dikerjakan 2. Boleh kerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Terus terkait ba'diyah asar nggak ada. Terus sekarang maghrib, terkait maghrib, qobliyahnya ada? Ada, tapi masuk ghairu muakkad. Masih boleh, Bu, tapi masuk ghairu muakkad. Ba'diyah maghrib berapa? 2. Jelas? Terus sekarang isya, qobliyah isya ada? 2, tapi masuk ghairu muakkad. Ba'diyahnya 2 juga, masuk muakkad. Total berapa semua, Bu? 22 betul enggak? Betul. Ibu tambah 22. Misalnya ya, ini jaga semua ya. 22 tambah 17 yang wajib. Berapa? 39 kan? Tambah witir 1. Nah, wes 40 sehari. Apa? Saya lagi bahas minimal witir 11 juga boleh. Wes tambah 11 saja boleh. 50. Sholat sunnah digabung dengan niat. Contoh, sholat ba'da zuhur dengan setelah wudu dengan qobliyah zuhur, boleh. Enggak bisa, ini tidak bisa digabung. Iya dong, ngapain saya tulis 2? Ini kan berarti ya tadi ya. Ini 2 sini kan tambah 2 lagi, berarti totalnya 4. Qobliyah 2 qobliyah zuhur kan? Tambah 2 qobliyah zuhur yang ghairu muakkad, totalnya 4. Iya, kalau mengerjakan 4 berarti 2-nya itu muakkad, 2-nya lagi ghairu muakkad, gitu. Hah? Nah, langsung 4 rakaat mana? Ba'diyah zuhur dengan ba'diyah zuhur ini yang muakkad dengan ghairu muakkad ya boleh, namun lebih afdal 2. 4 rakaat berarti salahnya 1 kali terakhir saja, tidak pakai tahiyat awal. Apa? Kalau afdolnya 2 salam, 2 salam, gitu ya. Namun kalau mau 4 sekaligus berarti 4 tidak pakai tahiyat awal. Ya lagi, ya. Kita masuk masjid waktunya mepet. Ya, nggak ada kesempatan qobliyah. Ada tahiyatul masjid, ada sunnah wudu, ada rawatib.
Gabungkan rawatib saja, nanti tahiyatul masjid masuk dalamnya, sunnah wudu masuk di dalamnya. Semua bisa digabungkan, cuma niat saja. Cuma 2 rawatib nanti mewakili tahiyatul masjid dan sunnah wudu sudah masuk di dalamnya. Kalau nggak ngaji nggak tahu kayak begini loh. Cuma mau ngaji aja yang paham. Niatnya rawatib aja langsung. Iya. Niatnya rawatib langsung. Ada lagi? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. I'tidal. Kita lupa? Lupa cuma sami Allah liman hamidah. Terus Roma Rabbana lakal hamdu lupa. Ya, terus saya lupa berarti. Apa tadi? Bacaan Rabbana lakal hamdu. Ya tuh. Ini cuma masalah sholat itu ibu harus membedakan 3 hal ini. Dalam sholat itu ada namanya rukun, ada namanya sunnah adaan, ada namanya sunnah hayat. Kalau masuk rukun sholat, kalau masuk rukun ini ya, ini wajib. Jika lupa wajib balik. Jika lupa wajib balik. Wajib tuh. Kalau sunnah abad ini sunnah, namun benci kalau ditinggalkan. Dibenci kalau ditinggalkan. Namun kalau terlewatkan, disunnahkan sujud sahwi. Kalau di sini tasyahud awal contohnya. Kalau rukun ini ada 17. Nah, tasyahud awal dan sunnah yang lainnya totalnya ada 20. 14 terkait dengan qunut, 6 terkait dengan tasyahud. Terus sekarang sunnah hayat. Sunnah hayat ini selain dari yang rukun, selain dari sunnah abad. Contoh, tadi yang ibu sebut bacaan Rabbana lakal hamdu. Kalau sunnah abad ditinggalkan, maka sujud sahwi. Ini sujud sahwi di sini. Namun kalau sunnah hayat ditinggalkan, maka tidak perlu kembali, tidak perlu sujud sahwi. Contoh, ibu tidak baca surah pendek. Saya sebut saja istilahnya surah pendek ya, karena favoritnya pendek-pendek kan. You tahu. Ibu sudah rukuk ya, sudah rukuk. Allahu Akbar. Ya Allah, saya lupa baca Al-Ikhlas. Kita cuma 3 aja kalau hafal surat ibunya. Kalau nggak Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Asr, Al-Kautsar. Paling cuma muter 5 surat itu aja. Al-Fatihah 6. Nah, lupa. Kalau ibu sudah terlanjur rukuk, nggak perlu balik. Sama dengan bacaan Rabbana lakal hamdu. Masuk di sini, Bu. Yang ada ketika i'tidal, gerakan i'tidalnya ada. I'tidal itu harus berdirinya lurus. Kemudian tumanina itu berarti harus terpisah antara sebelum rukuk dengan sesudah rukuk. Berarti tidak boleh cepat-cepat. Bacaannya nggak sempat dibaca, termasuk lupa, tidak ada sujud sahwi.
Maka kuncinya biar tahu ini Bu, biar tahu ini. Dan perlu ada sujud sawi, ini rinciannya dipelajari lagi, ini rinciannya dipelajari lagi, ini rinciannya dipelajari lagi. Ngaji meneh Bu. Itu lama banget saya bahasnya ini. Maka intinya pelajari lagi mana rukun, pelajari lagi mana sunnah abad, pelajari lagi mana sunnah hayat. Solusinya apa Bu? Ngaji lagi. Ini pembahasan setahun Bu. Saya bahas di pesantren saya nggak rampung lama sekali. Al-Fatihah saya bahas tuntas, nggak selesai Al-Fatihah. Habis itu bahas ruko nanti gerakannya ada lagi, apa yang harus dilakukan. Nanti itidah lagi ada, seterusnya seperti itu. Ngaji lagi. Cukup. Ada tulisan saya di rumaiso.com, bisa lainnya Safinatun aja di rumaiso.com. Ada tentang rukun sholat, sunnah hatta, sunnah hayat, sudah lengkap. Belum bermalam saya lagi bahas sujud sahwinya saja. Namun untuk tahu sujud sahwi harus tahu mana rukun sholat. Nanti rukun sholat dibagi rukun fi'li, rukun qauli, sunnah abad, sunnah hayat. Guys, ngaji lagi. Solusinya itu. Kalau tadi rukun sholat ditinggalkan harus balik Bu. Saya lupa sujudnya satu rakaat 2 kali lah. Ternyata ibu sujud 1 kali, terus habis sujud 1 kali langsung berdiri ke rakaat kedua. Apa yang dilakukan? Ulang apanya? Ulang sholatnya. Nanti lupa lagi sholatnya itu. Maka ibu sudah berdiri sempurna. Maka sujud kedua belum kan? Ditambah dulu antara 2 sujud berarti belum kan? Maka balik duduk antara 2 sujud. Baru sujud kedua, baru balik berdiri lagi. Kalau ibu tetap lanjut, rakaat tadi dianggap gugur. Karena 1 rakaat rukunnya kurang. Kan 1 rakaat rukunnya harus 17 ini Bu. Tidak sah sholatnya. Karena meninggalkan apa? Rukun. Dan sujudnya 1 kali dalam 1 rakaat. Itu nggak bisa ditutup dengan sujud sahwi Bu. Harus balik lakukan sujudnya lagi. Kan sujudnya kurang sangka toh. Tambah dulu antara 2 sujud toh. Nggak bisa ibu terakhir wes tak tutupi saja dengan sujud sahwi. Tidak. Suruh nambah lagi lakukan. Kalau rukun ditinggalkan lakukan lagi. Beda dengan sunnah abad. Kalau sunnah abad lupa tasyahud awal tinggal lanjut. Nanti ditutupi dengan apa? Sujud sahwi. Kalau sunnah hayat tidak perlu balik, tidak perlu sujud sahwi. Ya Allah, PR-nya banyak sekali. Aduh, sengaja. Pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, mengenai batasan aurat berarti kalau pakai khimar juga batasnya harus tepat di dagu karena bawah dagu sudah termasuk aurat. Ataukah ada pendapat lain yang membolehkan bawah dagu itu dibuka? Paling aman itu sudah Bu. Ibu ketika basuh muka itu sampai mana? Bawah dagu ibu basuh nggak? Kalau ibu nggak basuh berarti itu tidak masuk wajah. Jelas itu. Mau kita ibu nggak basuh dalam wudhu, kok ibu terlihat itu kan aneh. Ibu nggak basuh itu ketika wudhu kan, berarti bagian itu tidak masuk wajah. Mau Ustaz, kalau gitu saya basuh aja, tidak ada tuntunan. Karena nggak masuk wajah. Terus ditanya lagi ini ibu batasan aurat. Ini saya lagi bahas aurat dalam sholat Bu. Belum saya bahas aurat di luar sholat. Ibu pilih pendapat siapa? Syafi'i. Iya. Aurat di luar sholat untuk Syafi'i ya. Menurut pendapat mu'tamad, dalam mazhab ada 2 pendapat. Aurat wanita di luar sholat. Pertama, mu'tamad itu pendapat resmi mazhab.
Pendapat resmi madzhab adalah seluruh tubuh tanpa kecuali. Ini seperti di matan Safinatun Najah. Kemudian pendapat yang lain dalam madzhab Syafi'i ini pendapat kedua, namun pendapatnya sebagian ulama Syafi'iyah saja, tidak jadi pendapat muktamad. Aurat wanita adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan untuk di luar sholat. Mau clear madzhab? Antara dua itu saja. Kalau di antara dua ini, kalau wajah sama dengan aturannya ketika wudhu tadi. Paham? Ya, semoga Allah beri taufik dan hidayah kepada itu semua. Bisa paksakan orang. Coba doakan hidayah aja. Selesai. Kalau Syafi'iyah saja, itu mau narik ke pendapat lain, Imam Ahmad lebih keras lagi. Itu. Kalau pakai kerudung diumumkan saat sholat, tarik. Sama kerudung. Keluar. Kerudung kan ditanya, nak? Tarik sampai sini, Bu. Apa menanya? Tanya apa lagi, Bu? Cuma Allah yang berikan hidayah. Saya tidak bisa beri hidayah apa-apa. Allah yang mau bolak-balikkan hati ibu-ibu. Mudah-mudahan saya tidak ada kuasa apa-apa. Bu ngomong, Bu. Iya. Itu selain itu dengan sendiri. Jelas itu. Bawahnya kaos kaki. Nah, yang paling sempurna, Bu. Ingat. Bagian sholat untuk wanita itu diusahakan tidak ketat. Maka kalau bagian kaki ketat berarti makruh, dihindari. Maka bagusnya ibu mukena bawah juga diturunkan sampai nutupi kaki. Sebenarnya orang-orang dulu itu sudah praktekkan ini loh. Dulu itu dari dulu sudah prakteknya kayak gini. Saya sebutnya apa itu benar? Maka, jadi kalau ibu punya gamis-gamisnya nggak nutupi kaki, tolong dari sarung atau ruko atau mengena tambahi lagi di bawah, Bu. Ibu jangan ikut-ikutan saya pakaian, Bu. Ikutan kalau itu berbeda. Apa lagi? Apa yang mau diprotes lagi? Mau kasih pendapat apa lagi? Terakhir. Habis sholat fardu. Saya tahu buang angin. Ya, daruratnya buang angin dulu. Ulangi wudhu lebih bagus. Ulangi wudhu lebih bagus. Zikir itu afdolnya dalam keadaan berwudhu, bersuci. Kalau lagi haid, niatannya apa? Zikir bagi petang boleh, tidak disyaratkan berwudu. Haid plus wudu sesuatu yang kontradiktif. Haid tidak suci, berwudu bersuci, ketemu nggak cocok, Bu, nggak bisa lakukan barengan. Sehingga kalau lagi haid tidak disyariatkan berwudu. Maka saya pernah sebut ya, jika ada yang niatan berwudu dan nganggap itu pahala ketika haid, dosa, Bu. Ibu lagi haid, nganggap saya mau pahala kalau wudu, gitu ya, dosa, Bu. Karena sesuatu kontradiktif, nggak ketemu. Sudah jelas ya, walaupun mau tidur, wudu tidak perlu. Karena itu sudah masuk nanti ibadah lah, nggak ada dalil. Kalau kebiasaan buatkan sah. Ya, habis sholat waktunya mepet, terus waktunya mepet, zikir atau
Ba'diyah. Pakai zikir yang ringkas-ringkas saja terus ba'diyah. Tidak pakai zikir itu nggak apa-apa, ba'diyah langsung boleh. Baik, itu saja kita cukupkan. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Ya, semoga Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya.